Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Syafaatul Hidayati. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi konsep dasar ekonomi makro. Nah, sebelumnya mungkin saudara sudah mempelajari mengenai ekonomi mikro. Untuk semester ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai ekonomi makro itu sendiri. Nah, sebelum kita mempelajari apa sih sebenarnya itu ekonomi makro, apa sih yang membedakan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro? Nah, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita mengingat terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang disebut dengan ekonomi. Nah, ekonomi itu sendiri muncul berkat adanya tokoh ekonomi kita, yaitu Adam Smith dengan bukunya The Will of Nation. Ilmu ekonomi itu lahir. Ekonomi di sini seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi itu merupakan suatu ilmu di mana ilmu tersebut yang mempelajari tentang bagaimana rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya dengan berbagai alat pemenuhan kebutuhan yang sangat terbatas. Alasannya kenapa harus ada ilmu ekonomi? Nah, di sini ilmu ekonomi itu ada dikarenakan sangat banyaknya kebutuhan manusia yang dirasakan oleh kita semua, sedangkan alat pemuas kebutuhan sumber daya yang ada itu jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, gimana caranya manusia bisa mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan mereka. Supaya apa? Supaya tidak muncul permasalahan ekonomi. Apa itu permasalahan ekonomi? Permasalahan ekonomi yang sering muncul ini adalah kelangkaan. Ya, dengan adanya sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang jumlahnya sangat tidak terbatas, ini bisa memicu terjadinya permasalahan ekonomi, yaitu kelangkaan. Oleh karena itu, kita semua harus bisa membuat pilihan, harus bisa memilih yang mana kebutuhan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan yang sekiranya memang harus dipenuhi saat itu, supaya tidak terjadi yang namanya kelangkaan itu. Nah, sekarang ekonomi di dalam perkembangannya itu ekonomi dibagi menjadi dua, ada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro yang kita kenal, kemarin saudara mungkin sudah mempelajari mengenai ekonomi mikro. Ekonomi mikro seperti yang sudah kalian pelajari bahwa ekonomi mikro hanya mempelajari ekonomi dalam lingkup terkecil saja. Kalau ekonomi makro, kita mempelajari ekonomi di dalam ruang lingkup yang luas. Nah, untuk bisa membedakan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro, ini ada 3 aspek di sini. Yang pertama yaitu aspek harga. Aspek harga. Untuk harga di dalam ekonomi mikro ialah harga dari suatu komoditas. Misalnya, contohnya di sini harga beras. Harga beras, hanya harga beras itu sendiri. Enggak lebih, hanya harga beras itu sendiri. Sedangkan untuk ekonomi makro di sini, ekonomi makro ini
untuk aspek harga ini, harganya adalah harga dari komoditas secara agregat. Agregat itu secara umum. Biasanya ini yang kita bicarakan adalah kalau ekonomi makro, harga dalam ruang lingkup suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Itu yang membedakan. Sedangkan yang kedua adalah unit analisisnya. Untuk ekonomi mikro itu unit analisisnya ini membahas mengenai kegiatan ekonomi secara individual. Hanya individual, antara lain permintaan, ada penawaran yang sudah kalian pelajari kemarin, ada perilaku konsumen, ada perilaku produsen, ada pasar persaingan sempurna. Nah, untuk yang pasar output, ada pasar input ya, yang sudah kalian pelajari, ada penerimaan, ada biaya. Kalau ada penerimaan, ada biaya, pastinya ada laba dan rugi di sini. Itu yang dipelajari di ekonomi mikro, unit analisisnya. Hanya dalam ruang lingkup individual saja. Sedangkan ekonomi makro ini yang dibahas mengenai kegiatan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Artinya ini membahas kegiatan ekonomi secara keseluruhan, antara lain ya misalnya ada pendapatan nasional suatu negara, ada pertumbuhan ekonomi suatu negara, itu ada inflasi ya misalnya. Ini kenapa inflasi ini bisa masuk di unit analisis ekonomi makro? Karena dampak adanya inflasi itu pasti berdampak secara keseluruhan dalam perekonomian suatu negara. Itu yang membedakan. Ada pengangguran jelas, ada investasi, ada kebijakan ekonomi. Artinya di sini analisis di ekonomi makro ini pasti berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, secara makro. Itu. Yang ketiga, ini ada tujuan analisis. Untuk ekonomi mikro itu sendiri, tujuan analisisnya pasti lebih memfokuskan pada analisis mengenai bagaimana caranya bisa mengalokasikan sumber daya supaya dicapai kombinasi yang tepat, seperti yang Bu Safa jelaskan di awal, bahwa ini kita pasti setiap bulannya ini untuk misalnya ya, setiap bulannya pasti kita mempunyai anggaran ya. Gimana caranya mengalokasikan anggaran tersebut supaya bisa memenuhi kebutuhan yang sekiranya kita butuhkan, sehingga bisa mencapai yang namanya kesejahteraan itu. Nah, selanjutnya kalau ekonomi makro ini lebih memfokuskan mengenai analisis pada kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Itu yang tadi yang Bu Safa jelaskan, misalnya inflasi. Inflasi, kalau misalnya terjadi inflasi pasti harga-harga akan naik secara umum. Harga-harga akan naik secara umum pasti akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Misalnya contohnya para pelaku usaha pasti akan merasakan dampaknya adanya kenaikan input. Nah, kenaikan input atau faktor produksi tersebut bisa menyebabkan para pengusaha akan mengurangi produksinya. Kalau mengurangi produksinya pasti di sini akan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan. Ada banyak nanti yang di PHK, sehingga nantinya pasti akan menyebabkan yang namanya, kalau misalnya di PHK pasti nanti akan berdampak kepada pendapatan masyarakat, pasti akan menurun ya. Nah, ini juga nantinya juga pasti akan berdampak kepada pendapatan pemerintah. Dari segi pajak juga pasti akan
menurun. Ini juga pasti akan berdampak. Pajak menurun, pasti dampaknya kepada pendapatan nasional negara pasti akan turun juga, akan berdampak juga. Nah, gimana setelah pendapatan nasional turun, maka pasti akan berdampak kepada kegiatan pembangunan ekonomi juga pasti akan turun. Artinya di sini satu hal, permasalahan ekonomi pasti akan berdampak ke hal yang lainnya. Oleh karena itu, ekonomi makro ini berusaha mengenai bagaimana caranya supaya ekonomi kita secara keseluruhan ini bisa menjadi baik. Ini pastinya ada kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang bisa mengupayakan untuk bisa menstabilkan ekonomi suatu negara. Demikian yang bisa Bu Safa sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.